Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang reuni 212 ya, yang eh, kali ini masih mengalami kendala ya. Di satu sisi panitia reuni itu mengungkap bahwasanya tidak perlu izin ya dalam mengadakan aksi ini. Di satu sisi polisi tetap ingin ya menyatakan tidak ada izin gitu. Nah, ini ada berita yang sangat panas ya dari kompas.com dengan judul Polda Metro Jaya tidak izinkan reuni 212 di Patung Kuda. Panitia tidak perlu izin polisi ya. Saya bacakan langsung sesuai yang dilansir dalam kompas.tv. Panitia reuni persaudaraan alumni PA 212 mengatakan akan menggelar reuni di dua tempat, yakni di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat lalu dilanjutkan di Masjid Az-Zikro Sentul Bogor. Reuni akan berlangsung Kamis 2 Desember 2021. Terkait dengan acara yang akan digelar di kawasan Patung Kuda, Steering Komite 212 Selamat Ma'arif mengatakan acara tidak perlu izin dari pihak kepolisian. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Cukup pemberitahuan, bukan izin, dan itu koordinator lapangan sudah melayangkan ke Polda Metro Jaya, ujar Slamet. Dikutip dari kompas.com. Slamet mengatakan aksi di kawasan Patung Kuda merupakan aksi super damai untuk menyatakan pendapat di depan umum. Di Patung Kuda itu aksi super damai, ya. Unjuk rasa menyatakan pendapat di depan umum dengan tuntutan bela ulama, bela MUI, dan ganyang koruptor, kata Slamet. Sebelumnya diberitakan Polda Metro Jaya menegaskan tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan acara reuni 212 di wilayah Patung Kuda Jakarta Pusat. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan izin tidak diberikan karena hal itu bertentangan dengan aturan dari Satgas COVID-19 serta instruksi pemerintah melihat pada kondisi pandemi saat ini. Polda Metro Jaya beranggapan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang bersifat menciptakan kerumunan dan ini bertentangan dengan ketentuan dan aturan protokol kesehatan tentang situasi COVID-19 saat ini, kata Zulpan kepada wartawan. Zulpan menekankan bahwa dalam kondisi pandemi saat ini, keselamatan masyarakat adalah yang utama. Polda Metro Jaya sebagai penegak hukum bertugas untuk menjaga ketertiban berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Langkah-langkah yang diambil termasuk pencegahan penyebaran COVID-19 dilakukan sesuai prinsip-prinsip kepolisian. Lebih lanjut, Zulfam mengatakan kepolisian akan menindak tegas secara hukum apabila acara reuni 212 itu tetap dilaksanakan. Kita akan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku kepada mereka-mereka yang memaksakan. Kita akan mempersangkakan nanti dengan tindak pidana yang ada di KUHP, yaitu pasal 212 sampai 218, khususnya kepada mereka yang tidak mengindahkan aturan ini, kata Zulpan menegaskan. Jadi ini unik juga ya, aksi 212 atau reuni 212 ini kata polisi tidak memperoleh izin ya. Nah, kalau dari segi panitia sendiri itu mengatakan tidak perlu izin ya, hanya pemberitahuan saja ya. Jadi unik karena polisi dalam hal ini mengatakan bagi yang melaksanakan atau melanjutkan reuni 212 ini bisa disangkakan pidana pasal sama 212 KUHP ya. Sobat sekalian, memang dalam hal ini kita harus melihat aksi ini atau reuni 212 ini
dari tiga sisi ya, dari sisi kesehatan, dari sisi hukum, dan juga politik ya. Ini tidak bisa lepas dari tiga hal tadi ya. Karena dari sisi kesehatan sendiri misalnya, kita ketahui bahasanya aksi ini ya dikhawatirkan menciptakan kerumunan ya, dan polisi berdalih bahwasanya ini masih dalam kondisi pandemi gitu ya. Sobat sekalian, kalau kita lihat fakta sebelumnya, bahwasanya aksi ini bukan yang pertama kali ya, bukan yang pertama kali pada saat pandemi ini ya. Kalau dalam sisi kesehatan ya, dari sebelumnya itu banyak sekali aksi yang memobilisasi massa dalam jumlah besar ya. Misalnya demo tentang buruh ya, yang kemarin di seputaran Jakarta itu sudah banyak. Kemudian demo seputar Permendikbud Ristek ya nomor 30 ya, dan demo-demo yang lain ya, demo tentang Anies Baswedan. Nah, itu juga demo gitu ya. Artinya itu juga melakukan kerumunan, tetapi tetap diberikan izin gitu ya. Tapi ketika aksi 212 atau reuni 212 ini justru mendapatkan tindakan spesial ya, tidak diberikan izin ya. Makanya ini juga ada sisi politiknya juga ya, yang nampak di permukaan adalah bagaimana kita melihat kekhawatiran dari pihak penguasa ini terhadap aksi massa 212 ini ya. Padahal tidak perlu ya, dalam hal segi politik ini dikhawatirkan gitu ya. Tidak perlu dikhawatirkan. Kita lihat track record sejarah aksi 212 ini yang dalam sejarah itu tidak pernah berlangsung secara damai gitu. Jadi ada koordinatornya ya, setiap wilayah ada ya, koordinator wilayah ya. Karena ini pada saat awal-awal 2017 itu juga jumlahnya ya sampai membludak sampai kurang lebih 7 juta ya. Ya, 7 juta bahkan kurang lebih ya. Nah, itu otomatis bukan orang Jakarta saja, orang dari luar Jakarta, dan itu semuanya sudah dikoordinir ya. Dari segi transportasinya ya. Jadi dari segi akomodasi dan sebagainya ya. Dan yang paling patut diacungi jempol atau apresiasi adalah bagaimana aksi tersebut berlangsung damai ya, tidak ada anarkis, tidak ada rumput yang diinjak ya, ada daun dari pohon yang dipatahkan ya. Kalau pada terakhir itu di Monas, bagaimana ketika seseorang itu akan menginjak rumput langsung diberi peringatan ya. Jadi relatif damai gitu. Kalaupun ada satu dua itu hanya sifatnya manusiawi lah ya. Tetapi mereka sudah mengkoordinasi dengan baik ya dari segi kebersihannya. Jadi ada juga seksi untuk membersihkan ya sampah-sampah, karena pasti akan ada sampah dan itu ada sendiri ya bagiannya yang membawa kresek sampah, supaya itu benar-benar damai, bersih ya. Kemudian apa yang ingin disampaikan itu juga tercapai gitu. Nah, itu dari segi aksi fakta sendiri sudah terlihat sejak awal-awal 2016 sampai terakhir ini ya. Jadi hal yang sangat tidak masuk akal ya kalau terus-menerus mengatakan bahwasanya ini akan rusuh, akan damai, ataupun ada pemikiran akan menggoncang pemerintahan ya. Ini sudah dikatakan bahwasanya aksi ini akan damai sesuai dengan apa yang disampaikan oleh panitia ya. Nah, dari segi hukum sendiri ya, dari segi hukum sendiri ini juga patut menjadi tanda tanya ya. Satu sisi polisi itu mengatakan bahwasanya ini perlu izin ya. Di satu sisi panitia 212 tidak perlu izin ya. Beranjak berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 ya, tentang kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di muka umum ya. Jadi ini
dari dulu menjadi permasalahan tersendiri ya, dan terus menjadi perdebatan gitu ya. Dan memang kalau menurut saya ya, dalam hal ini untuk aksi dan menyampaikan pendapat memang tidak perlu izin ya. Yang ada adalah bagaimana aksi itu ataupun koordinator lapangan itu melakukan pemberitahuan ya. Fungsinya apa? Untuk memberikan pemberitahuan agar untuk mendapatkan keamanan dan polisi ya. Dan tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu ada sampai mengancam dari polisi untuk ditangkap ya. Justru yang nanti kalaupun dalam hal kalau sudah dijalankan pengamanan ataupun kalaupun ada yang ditangkap, itu yang orang-orang benar oknum yang melakukan pengrusakan fasilitas umum ya, kemudian melakukan provokasi massa dan lain sebagainya yang menimbulkan ketidaktertiban umum ya, itu patut memang harus ditindaklanjuti. Tetapi dalam hal secara umum, Panitia 212 itu sudah mengatakan akan mengadakan aksi super damai ya. Jadi ini juga menjadi suatu hal kebanggaan bagi umat ya, bahwasanya kita di Indonesia ini seharusnya bangga bisa mengumpulkan manusia ya, umat ini dalam jumlah yang banyak ya, sampai jutaan, itu adalah satu tempat. Tidak ada di dunia ini ya, coba dilihat, cek satu kali waktu itu mengumpulkan ya massa itu sampai jutaan ya. Yang paling banyak itu hanya pada saat ibadah haji saja, dan itu pun kalah maksimal 3 juta kan. Jadi di Indonesia di Monas ini pada 212 itu pernah cetak rekor sampai 7 juta, coba bayangkan, dan itu super damai ya, coba bayangkan. Dan ini yang patut dijadikan tanda tanya adalah terus menerus menjadikan pandemi ini menjadi kambing hitam gitu, padahal yang tadi bahwasanya banyak juga aksi-aksi yang besar ya, demo Omnibus Law, demo buruh, demo tentang Permendikbud, demo Anies ya, itu juga menggalang massa dan tidak ada tindak lanjut gitu. Artinya kita dalam hal governance atau tata kelola pemerintah itu juga mengalami kebingungan ya. Pemerintah menyatakan kondisi darurat pandemi, tetapi dalam hal lapangan sebenarnya ya, aparat itu juga kebingungan ya, kapan ini pandemi selesai, maksudnya kapan ya pandemi ini selesai atau belum gitu kan. Jadi juga ada, pemerintah dan juga pelaksana yang ada di lapangan yaitu kepolisian juga kadang ada kebingungan terhadap kondisi pandemi yang sesungguhnya di Indonesia ini sampai kapan ya, apalagi sekarang sudah. Kalaupun belum, tetapi kenapa ada demo-demo yang lain masih diizinkan ya, itu yang patut dijadikan PR ya untuk aparat. Ya memang kalau kita melihat sampai polisi itu mencari-cari landasan hukum, coba pasal 212 ya. Kalau kita bacakan di sini ya, isi pasal 212, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan dengan seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah ya, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri ini karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri ini dihukum karena perlawanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Pasal ini nggak masuk akal juga gitu, pegawai negeri gitu ya. Dan terkesan bahwasanya mencari-cari landasan hukum yang pas untuk menjerat ya. Padahal dalam keinginan mereka adalah adanya terkesan ada kepanikan ya, padahal sudah disampaikan dan kita lihat bahwasanya apa yang ada sebelumnya, aksi reuni 212 itu berlangsung damai gitu. Jadi ya sobat sekalian, kita harus sadar bahwasanya mereka yang melakukan aksi damai itu adalah anak-anak bangsa sendiri ya.
dalam hal menyampaikan pendapat. Apa salahnya kalau kita itu membebaskan mereka untuk menyampaikan pendapat, asalkan yang disampaikan itu suatu kebenaran gitu. Ya. Kalaupun pemerintah dalam hal ini sejak awal pemerintahan ya sudah ramah terhadap kelompok-kelompok seperti ini, insya Allah negeri ini tuh tidak akan terjadi perpecahan gitu, yang sangat besar, ketidakadilan ya. Ramah terhadap kelompok Islam politik seperti ini justru akan memberikan harmonisasi ya. Kita tinggal enak saja bekerja itu, dari pemerintah enak dalam bekerja, dari rakyat itu enak bekerja, tinggal menjalankan tugas masing-masing. Sederhana tetapi susah. Ini memang dari awal kuncinya dari pemerintah ya. Kalau tidak ada topik tentang radikal dari awal pemerintahan ya, ini radikalisme, ekstremisme, terorisme, tetapi lebih banyak merangkul kelompok-kelompok ini untuk berdiskusi, musyawarah. Negeri ini akan enak, harmonis, seperti itu ya. Kalaupun cara-cara yang sebaliknya dilakukan ya kekerasan, ya efeknya juga tidak akan bisa diterima oleh masyarakat umat ini yang mayoritas Muslim. Oke, gitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Ramdhani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.